Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dengan lambaian tangan kanannya, Tanjin melepaskan gambar memori dan menatap naga dari dua ras. Pupil raksasanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Para pelaku yang menghabisi Xiao Jin dan Xiao Mo adalah Xi Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme. Jangan khawatir, aku akan membawa kalian untuk membahas dendam di masa depan. Mendengar itu, naga dari dua ras meraung dengan suara serak. Habisi Xing Tian Supreme dan Xi Yuan Supreme. Tanjin mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat kepada dua suku naga untuk diam. Dia melihat ke bawah kedua suku naga dan menemukan bahwa di antara 600.000 naga emas, hanya 300 yang merupakan binatang raja suci, dan sisanya adalah binatang suci, binatang semi suci, dan binatang surgawi. Dan di antara 700.000 naga iblis, ada 400 binatang raja suci. Adapun ranah komandan naga emas dan komandan naga iblis, Tanjin tidak bisa melihatnya. Setelah bertanya, Tanjin mengetahui bahwa komandan naga emas dan komandan naga iblis, keduanya adalah binatang raja dewa tingkat 7. Tanjin tahu bahwa kekuatan tantangan lompatan dari kedua komandan sebanding dengan raja dewa tingkat 9. Setelah itu, Tanjin menatap kedua naga itu dan berkata, "Sekarang aku telah menemukan klan Manhuang, klan Honghuang, klan Peri, dan klan Roh Ganas. Mereka berada di tempat rahasia di jurang para dewa. Sekarang, aku akan membawa kalian keluar dari sini. Dan setelah aku menemukan klan Surgawi, klan Panlong, klan Singa Bermata 3, klan Raksasa Pangu, dan klan Monyet Bermata 1, serta klan Buddha Iblis, aku akan mengirimmu untuk berkultivasi di Jurang Maut. Sekarang kamu berkemas, dan dalam 1 jam ikuti aku. Dalam waktu dekat, aku akan memimpin kalian dan biarkan langit bergetar untuk kita. Biarkan musuh dari 3 alam dewa merasa takut pada kita." Mendengar kata-kata itu, naga dari dua ras mengeluarkan raungan naga dan segera terbang. 1 jam kemudian, semua naga dari dua ras berbalik dan merangkak di bawah Tanjin. Tanjin berdiri di udara dan memerintahkan, "Semuanya berubah menjadi bentuk manusia. Jika tidak, kalian terlalu besar, pagodaku tidak akan dapat menampung." Detik berikutnya, pemandangan yang mengejutkan terjadi. 600.000 naga emas berubah menjadi 600 pria dan wanita. 700 naga iblis juga berubah menjadi manusia. Dalam kehampaan seperti ria air, cincin surgawi Tanjin berkedip, dan 7 pagoda tingkat ke-11 terbang keluar. Tanjin menjelaskan, setiap pagoda dibagi menjadi 7 lantai. Tiap lantai dapat menampung 30.000 orang untuk berlatih. 1 hari di luar, 180 tahun di pagoda. Namun dibutuhkan sejumlah besar batu gio ilahi untuk membuka pagoda ini, dan aku belum memilikinya. Tapi itu tidak masalah. Setelah aku menemukan dewa-dewa lain, aku akan menemukan cara untuk menjarah para dewa musuh. Dan pada saat itu, aku akan membiarkan kalian berlatih dan meningkatkan kekuatan sesegera mungkin. Sekarang naga emas memasuki 3 pagoda, dan naga iblis memasuki 4 pagoda. Ingat bahwa setelah masuk, kalian tidak dapat melepaskan aura naga kapanpun. Jika tidak, begitu kalian diperhatikan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Apapun yang terjadi, tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan meninggalkan pagoda tanpa izin, dan mereka yang melanggar perintah akan dihabisi tanpa ampun. Kalian harus jelas, begitu keberadaan kalian terungkap, konsekuensinya akan membuat yang lain mati. Apakah mengerti?" Semua naga emas dan naga iblis berkata serempak, "Kami mengerti." Tanjin tersenyum puas. Setelah kedua klan memasuki 7 pagoda, 7 pagoda berubah menjadi 7 balok dan melesat ke telinga kanan Tanjin. Setelah itu,
Tanyun menyamar menjadi seorang setengah baya lagi, membuka gerbang rahasia, terbang menjauh, dan melanjutkan ke tempat rahasia lainnya untuk menemukan dewa lain. Waktu berlalu, 200 tahun telah berlalu. Selama periode ini, Tanyun mencari lusinan tempat rahasia yang telah dia buka di masa lalu, tetapi tidak menemukan mantan bawahannya. Pada saat ini, Tanyun mengendarai perahu dan datang ke ujung selatan alam dewa Hongmeng, yaitu Pegunungan Nanwu. Sesampainya di Pegunungan Nanwu yang dalam, Tanyun memadatkan totem dengan kekuatan ilahi dengan cara yang sama. Totem itu naik ke langit dan menghilang ke dalam kehampaan. Sebuah gerbang rahasia dengan ketinggian 1 juta kaki muncul di atas gunung. Dengan ledakan keras, gerbang rahasia perlahan terbuka. Mata Tanyun menunjukkan sentuhan kekecewaan. Dia berharap ketika gerbang dibuka, seseorang akan memarahinya, dan ini akan menunjukkan bahwa ada mantan bawahannya di tanah rahasia Nanwu. Tanyun menyingkirkan perahu dan terbang ke udara, siap memasuki tempat rahasia Nanwu untuk mencari tahu. Ketika Tanyun terbang ke gerbang surgawi di langit dan muncul di tempat rahasia Nanwu, di lautan awan yang luas di atas kepalanya, sebuah suara kasar dan menjengkelkan dengan niat membunuh keluar. Manusia sialan, bagaimana kamu bisa membuka gerbang tanah rahasia ini? Dalam kehampaan yang runtuh, 2 jari besar menonjol dari lautan awan seperti kilat dan mencekik Tanyun yang belum bereaksi. Ada suara menakutkan dari dada dan tulang rusuk Tanyun, seolah-olah dia akan dihancurkan oleh 2 jari besar itu kapan saja. Berhenti! Tanyun buru-buru berteriak, "Aku bukan orang jahat." Ketika suara kasar dan membunuh terdengar, lautan awan yang luas di atas Tanyun menghilang dan seorang raksasa muncul. Raksasa itu ditutupi dengan rambut perunggu panjang dan mencapai ketinggian 300.000 kaki. Pada saat ini, raksasa itu mencekik Tanyun seperti semut, dan aura tirani Raja Dewa tingkat 6 meresap ke tubuhnya. Sepasang mata raksasanya menunjukkan warna yang garang. Yang paling dibenci Patria ini adalah ras manusia, dan karena kamu di sini, maka kamu harus mati. Dengarkan aku." Tanpa menunggu kata-kata Tanyun selesai, raksasa yang mengaku sebagai Patria berkata dengan marah, "Matilah!" Segera, 2 jari tangan kanannya mulai mengerahkan kekuatan. Tanyun sangat tidak sabar, dia berteriak, "Komandan Naga Emas, Komandan Naga Iblis, cepat kendalikan dia." Bawahan patuh, mengikuti 2 suara lama. Segera 2 berkas cahaya, 1 emas dan 1 hitam, terbang keluar dari telinga kanan Tanyun. Dalam aura, sinar emas berubah menjadi naga emas 12 cakar, dan sinar hitam berubah menjadi naga iblis 12 cakar. Komandan Naga Emas mengelilingi raksasa seperti gunung dengan kecepatan tinggi, dan tubuhnya melilit leher raksasa. Pada saat yang sama, Komandan Naga Iblis membuka mulutnya dan menggigit lengan kanan raksasa itu. Darah langsung mengalir keluar. Wajah raksasa itu memerah, dan ketika dia akan menjadi gila, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan berteriak, "Apakah kalian para komandan naga?" Komandan Naga Emas berkata, "Ya, kamu pria besar yang bodoh, lepaskan Tuan." Raksasa itu tampak bingung mengapa Komandan Naga Emas menyebut manusia itu sebagai Tuan. Pada saat ini, Fang Fang, Komandan Naga Iblis, berhenti menggigit tangan kanan raksasa itu dan berkata dengan tajam, "Aku belum melihatmu selama ribuan tahun. Mengapa kamu sembrono seperti sebelumnya? Kamu tahu, yang kamu pegang adalah Tuan kita, Hongmeng Supreme. Tuan telah kembali dari reinkarnasi." Naga Emas dan Naga Iblis mengenal raksasa itu. Raksasa itu adalah raksasa Pangu, dan dia juga patriark dari klan raksasa Pangu. Ketika patriark raksasa Pangu mendengar kata-kata itu, dia segera melepaskan Tanyun. Tanyun naik ke udara, tergantung di kehampaan sambil terengah-engah. Pada saat ini, Komandan Naga Emas juga melepaskan patriark Pangu raksasa dan berubah menjadi lelaki tua berjubah emas, mengambang di sebelah kiri Tanyun. Komandan Naga Iblis berubah menjadi lelaki tua berjubah hitam dan muncul di sisi kanan Tanyun. Patriark Pangu raksasa berkedip, menatap Tanyun, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu, apakah kamu benar-benar Tuan?" "Ya, ini aku." Tanyun saling memandang dan memutar matanya, tetapi dia tidak marah, karena Tanyun tahu bahwa di antara 12 dewa di bawah komandonya dari masa lalu, para raksasa Pangu adalah dewa yang paling sembrono.
Meskipun kekuatan tempurnya luar biasa, tetapi memang pemarah dan mudah tersinggung. Patria ini tidak bisa mempercayainya. Patria raksasa Pangu berkata tanpa ragu, kecuali kamu membuktikannya kepada Patria ini. Dasar sombong, Komandan Naga Emas memarahi. Tanyun melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, aku akan membuktikannya padanya. Setelah itu, Tanyun memandang Patria Pangu raksasa dan berkata, aku pikir kamu sedikit asing. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu bertemu dengan Dewa Pangu ketika kamu lahir? Mendengar ini, ekspresi Patria Pangu menjadi gelap, seolah membangkitkan kesedihan dan dia mengangguk lalu berkata, 3 hari sebelum aku lahir, ayahku dihabisi oleh si Yuan Supreme, tapi aku masih tahu seperti apa rupa ayahku. Tanyun berkata, jadi kamu adalah putra Dewa Pangu. Itu benar, Dewa Pangu adalah ayahku, kata Patria Pangu. Ya, aku mengerti. Setelah Tanyun berkata, dia melepaskan ledakan kekuatan suci yang mengembun menjadi gambar dari kehampaan. Dalam gambar, itu adalah adegan 12 dewa besar yang berlutut dan menyembah Tanyun sebagai Hongmeng Supreme. Ayah, Patria Pangu raksasa memandang Dewa Pangu dalam gambar. Air mata mengaburkan penglihatannya. Pada titik ini, dia yakin bahwa manusia di depannya adalah Hongmeng Supreme di masa lalu. Aku juga sangat sedih dengan kematian ayahmu. Mata Tanyun berkilat dingin. Tidak akan lama sebelum aku akan membahaskan dendam ayahmu dan membuat si Yuan Supreme mati. Patria Pangu mengangguk berat menyeka air matanya dan dengan ledakan berlutut di depan Tanyun, lalu berteriak, bawahan ini melihat Tuan. Baru saja, bawahan tidak menghormati Tuan, tetapi seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, jadi Tuan tolong jangan hukum bawahan ini. Mendengar itu, Tanyun berkata, baiklah, baiklah. Terima kasih, Tuan. Patria raksasa Pangu masih berlutut. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak sebentar. Gelombang suara bergulir merobek kekosongan, dan celah seperti sarang laba-laba di ruang gelap muncul. Semua raksasa Pangu, Tuan kita Hongmeng Supreme telah kembali. Cepat kemari untukku. Dengan raungan keras, segera tanah bergetar. Tanyun mendongak ke atas, melihat raksasa Pangu berlari liar. Hanya dalam waktu singkat, 30.000 raksasa Pangu berkumpul, dan mereka semua berlutut untuk memberi hormat kepada Tanyun. Tanyun berdiri di langit, mengerutkan kening, memandang Patria Pangu raksasa, dan berkata, apakah ini klan Pangu yang tersisa? Suara Tanyun mengandung kesedihan yang mendalam. Patria Pangu raksasa menghela nafas, pupil matanya yang besar dipenuhi air mata dan berkata, Tuan, setelah kamu dihabisi oleh Xing Tian Supreme dan si Yuan Supreme, raksasa Pangu dikepung dan dihabisi. Mendengar ini, Tanyun mengepalkan tinjunya dan menggeritahkan giginya. Aku mengerti, jangan khawatir. Hari pembalasan kita tidak akan terlalu jauh. Mata Patria raksasa Pangu itu sengit. Tuan, bawahan akan mengikutimu di masa depan untuk membahaskan dendam ayahku dan membahaskan jutaan orang yang meninggal secara tragis saat itu. Setelah Tanyun menjawab, dia mengeluarkan pagoda dan membuat semua raksasa Pangu lebih kecil sebelum memasukinya. Setelah itu, Tanyun menyingkirkan pagoda, terbang keluar dari tanah rahasia Pangu, dan menghilang ke langit biru. Pada awalnya, Raja Dewa Baicha memberi Tanyun total 33 pagoda tingkat 11, dan sekarang Tanyun memiliki 22 pagoda yang kosong. Tanyun dulu memiliki 12 ras dewa di bawah komandonya, dan dia telah menemukan 7. Masih ada klan surgawi, klan Panlong, klan singa bermata 3, klan monyet bermata 1, dan klan Buddha iblis yang belum ditemukan. Tanyun mengendarai perahu, mengarungi lautan awan yang luas, dan berkata pada dirinya sendiri, suku monyet bermata 1 secara alami hidup dan suka makan buah kiwi. Sangat mungkin mereka berada di ladang kiwi. Waktu berlalu, 30 tahun telah berlalu. Di ujung tenggara alam Dewa Hongmeng, ada lembah dewa yang sangat rahasia. Di masa lalu, ketika Tanyun adalah Hongmeng Supreme, dia membawa istrinya Sen Subing untuk mengunjungi lembah ilahi di tanah yang dia temukan secara tidak sengaja. Kemudian, Tanyun membuka tempat rahasia untuk keadaan darurat. Tanyun mencapai ujung tenggara alam Dewa Hongmeng, muncul di atas pegunungan yang megah. Setelah mengidentifikasi lokasi, Tanyun menyingkirkan perahu dan mendarat di kaki gunung yang indah.
Tanyun segera melangkah ke batu di gunung dan masuk. Jelas, batu itu bukan gunung sungguhan, tetapi ilusi yang membingungkan dunia. Setelah memasuki batu, Tanyun mengerutkan kening pada pemandangan di depannya. Bagaimana bisa hilang? Mata Tanyun menunjukkan sedikit pencerahan ketika dia bingung. Aku mengerti, klan monyet bermata satu pasti telah memindahkan buah kiwi ke Taman Lerme. Setelah Tanyun memadatkan totem dengan kekuatan ilahi, dalam satu pemikiran, totem itu naik ke langit dan menghilang ke langit. Saat berikutnya, dengan suara keras langit bertiup kencang, dan gerbang ilahi setinggi 1 juta kaki perlahan terbuka, dan suara menderu datang dari gerbang. Manusia sialan, bagaimana kamu tahu cara membuka gerbang rahasia? Ketika kekosongan bergetar hebat, raksasa besar dengan ketinggian 1.000 kaki dan ditutupi dengan rambut merah panjang keluar dari gerbang rahasia. Raksasa merah ini semuanya adalah monyet raksasa, dan di dahi mereka hanya ada satu mata raksasa yang tegak. Matanya hijau dan dalam. Mereka adalah monyet bermata satu, pemimpin dari banyak suku monyet. Tanyun melihat sekeliling pada ratusan monyet bermata satu yang mengelilinginya. Dengan kegembiraan di matanya, dia tersenyum. Salah satu monyet bermata satu memancarkan aura dari binatang Raja Suci tingkat 8. Dia berteriak, "Tangkap manusia itu dan bawa dia pada patria ini." Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Sungguh membagongkan. Dan akhirnya ya Tanyun menemukan para bawahannya. Berarti apa teman-teman? Sebentar lagi akan ada peperangan kudeta lagi ya. Kalau dulu kan Lingxia ke Tanyun, sekarang Tanyun ke Lingxia. Dan ya ditunggu aja ya sebelum video berakhir. Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.